Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tablik bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Hari ini istri saya akan mengisahkan sebuah cerita tentang keluarga. Sebenarnya cerita sedih. Hiduplah sebuah keluarga, suami, istri, seorang anak laki-laki, dan seorang bapak mertua. Ya. Seorang lelaki tua ini adalah ayah kandung dari sang suami. Otomatis sehari-harinya sang ayah ini hidup dengan menantunya, ya, hidup dengan menantunya. Menantunya lah yang melayani sang lelaki tua tadi. Ayah mertuanya. Ayah mertua, ya. Nah, setiap kali suaminya pulang bekerja, si istri ini mengeluh, ngomel. Pak, bapakmu itu loh, repot saya. Kalau makan itu mesti kececeran. Saya tuh nggak suka, jadi nggak enak makan. Kalau makan semeja, bapakmu tuh mesti kececeran, harus beresin lagi. Padahal baru aku tuh capek, habis bersih-bersih rumah dan sebagainya. Nggak enak jadinya, capek, aku tambah capek gara-gara bapakmu itu. Setiap kali ketemu suaminya, yang dikeluhkan adalah ayah mertuanya. Maklum, ayah mertuanya memang sudah sangat renta, makan pun sudah mulai gemetar, tremor ya, saking ketuaannya. Otomatis banyak makanan yang kececer di meja itu. Itulah yang dikeluhkan oleh anak mantunya. Lalu suatu hari karena sudah jengkel, setiap hari didengung-dengungkan suara itu oleh sang istri, maka sang suami, yaudah, saya punya solusi, tenang aja, kamu besok sudah tidak akan terganggu dengan bapakku. Maka dia membuat meja kayu. Dia mengumpulkan kayu, membuat meja kecil. Nah, setiap makan, sang ayah harus duduk dan makan di meja yang terpisah dengan keluarganya. Jadi di sini tempat meja makannya, di sini nyempil tempat ayahnya makan. Disendirikan, nggak boleh campur karena pasti kecer-kecer gitu ya, kecer-kecer. Nah, terus akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berbulan-bulan begitu, tidak ada keluhan lagi. Akhirnya pada suatu saat karena ketuaannya, maka sang mertua ini pun dipanggil ilahi rabbi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Nah, ketika sudah meninggal dunia, maka sang meja tadi ditaruh gudang. Tanpa diduga, tanpa dinyana, suatu hari si anak tadi, kan mereka punya anak satu laki-laki ya, sang anak tadi tiba-tiba mengeluarkan meja tadi, meja dari kakeknya ya, meja kakeknya tadi dikeluarkan dari gudang. Kemudian sama dia dilap, diamplas lagi, diperbaiki, dibersihkan. Nah, ayahnya bingung. Loh nak, ngapain kok kamu mengeluarkan meja itu? Kan itu sudah di gudang, kan itu punya eyang kakung. Kenapa kok mau keluarkan lagi? Wong eyang kakung sudah tidak ada dan tidak mungkin makan di situ. Apa yang dia katakan? Pak, aku harus merawat meja ini. Meja ini jangan sampai rusak. Kalau kotor harus segera aku bersihkan. Loh, untuk apa? Meja ini kan harus kurawat, karena meja ini akan aku peruntukkan untuk bapak nanti kalau sudah tua. Masya Allah. Seperti halnya bapak memberikan meja ini untuk eyang kakung. Mendengar jawaban sang anak, menangislah si ayah tadi. Dia baru merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia tanam, ternyata
menjadi role model, dan kelak akan berbuah dan buahnya akan dia nikmati. Gitu kira-kira. Iya dulur, ini saya membayangkan seperti bapak saya sendiri. Bapak saya waktu itu kan juga tremor karena sakit Parkinson, kemudian makan itu juga bapak itu sudah tercecer-cecer kemana-mana. Tapi alhamdulillah ya, kami tidak pernah menempatkan bapak di suatu meja yang lain. Justru saya terutama senang sekali menyapu jajaran makan bapak. Karena dulu pun ketika saya masih kecil, kita semua masih kecil pasti juga tercecer kan Mam ya? Pasti tercecer. Dan itu yang bersihkan bapak. Jadi ketika bapak dahar, ketika bapak makan bersama kami sekeluarga, ada jajaran, itu saya dengan senang hati membersihkan. Alhamdulillah saya tidak sampai hati untuk membuatkan meja kecil seperti itu. Itu artinya apa dulur? Ketika kita ingin melangkah sesuatu untuk orang tua kita, ingatlah dulu waktu kita masih kecil, apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi pasti kita belepotan dengan makanan, orang tua kita pun dengan senang hati membersihkan, nyapu dan sebagainya. Ini saya nggak kuasa untuk menaruh saya. Ketika dengar cerita ini dari istri saya membayangkan seperti bapak saya, persis seperti itu, tremor dan betul tangan sudah nggak kuat, berjejer di mana-mana. Itu saya nikmati dulu. Alhamdulillah masih bisa menikmati. Justru suatu kebanggaan bagi kami berdua, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa meladeni beliau, ya kan? Saya ingat betul bagaimana senyum beliau ketika saya kasih minum. Saya tawari, Bapak dahar, Bapak makan buah pepaya saat itu. Beliau mengangguk dan tetap tersenyum. Maka momen-momen itu tidak akan pernah terganti, karena tidak akan mungkin kembali. Tapi ingatlah Pak, dan ini sejarah subjektif kami, tidak akan mungkin dirasakan oleh orang lain. Saya yakin akan punya rasa-rasa lain yang berbeda. Itu hak dulur yang ada di sana. Tapi bagi kami itulah yang kami rasakan, sehingga kami selalu mendoakan. Dan memori itu tidak akan pernah hilang. Ya, dulur, tetaplah berbuat baik kepada orang tua kita, birrul walidain, sebagaimana Allah dan Rasul yang perintahkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Saya Bagus Hadi Putra. Saya Monika Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.